Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini kita berada pada tanggal 10 April tahun 2020, bertepatan dengan kita memperingati hari wafat Isa Al-Masih atau yang kita kenal dengan Jumat Agung. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau masih tetap memelihara kami, dan hari ini kami boleh memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tolonglah kami Tuhan dalam mempelajari firman Tuhan ini, supaya hati kami boleh menerima, pikiran kami juga menerima, dan hidup kami boleh diubahkan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan hidup kami. Biarlah firman-Mu pada hari ini benar-benar Tuhan masuk di dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya ini akan mendatangkan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyatakan kesiapan hati kita untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya ajak kita berdiri bersama-sama dan mengangkat Alkitab kita. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tema hari ini pada Jumat Agung tahun 2020 adalah pengorbanan yang sempurna. Ayat firman Tuhan kita baca dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Mengatakan demikian, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita, yaitu tujuan pembahasan kita hari ini, tanggal 10 April tahun 2020, dalam rangka memperingati Jumat Agung. Tujuannya adalah untuk mengenang akan kematian Yesus di atas kayu salib, dan untuk mengingatkan kita bahwa korbannya itulah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Saudara, mari kita lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Kita akan membaca lebih dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tapi tidak saya bacakan semua, saya kutipkan beberapa ayat, antara lain ayat 1, ayat 3, 4, 10, dan beberapa ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 17-18. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.
Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Nah, demikian pembacaan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya harap di rumah nanti pada waktu kita ada kesempatan bisa membaca secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Baik, saya akan kutipkan dari ayat yang ke-14 yang menjadi tema kita pada hari ini tentang pengorbanan yang sempurna. Saya kutipkan dari Alkitab The Message. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Dikatakan, satu korban sempurna oleh pribadi yang sempurna untuk orang-orang yang sangat tidak sempurna. Sekali lagi saya kutipkan, saya bacakan. Satu korban sempurna oleh pribadi yang sempurna untuk orang-orang yang sangat tidak sempurna. Puji Tuhan, saudara, saya sangat tertarik dengan kalimat ini yang mengatakan bahwa korban sempurna ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang sempurna. Dan yang lebih luar biasa adalah dikatakan untuk orang-orang yang tidak sempurna. Siapa mereka yang tidak sempurna? Itulah kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan ini, mengapa Tuhan mau merelakan dirinya mati di atas kayu salib di dalam pribadi Yesus Kristus. Kita lihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama berbicara tentang dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2, saya bacakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas di dalam ayat ini, saudara, dosa itu memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa ini menjadi semacam tembok besar yang memisahkan manusia dari Tuhan. Berpisah dengan Tuhan itu berarti kematian rohani. Kita ingat cerita tentang Adam dan Hawa yang Tuhan perintahkan di Taman Eden untuk memakan semua buah yang ada di dalam taman itu, tetapi hanya satu yang tidak boleh dimakan. Tuhan berkata, apabila engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, saudara, ketika mereka mengambil buah itu, memakannya, apakah mereka mati secara jasmani? Mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka mati secara rohani, yaitu mereka harus berpisah dari Tuhan. Mereka harus diusir dari Taman Eden, mereka harus keluar dari Taman Eden. Karena apa? Karena dosa. Jadi saudara, dosa itu membuat kita berpisah dari Tuhan, dan perpisahan itu adalah kematian secara rohani. Banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika dia berpisah dengan Tuhan, dia mengalami kematian secara rohani. Akibatnya apa? Kalau orang mati secara rohani, akibatnya adalah orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, tidak ada damai. Ya, jadi masalah kecil pun begitu takutnya. Apalagi kalau masalah itu besar, ya khawatir begitu saudara. Kenapa? Karena dia berpisah dari Tuhan. Nah, kalau orang berpisah dari Tuhan, Tuhan itu sumber kasih, sumber kebaikan. Maka orang yang berpisah dari Tuhan, itu mereka kehilangan kasih, kehilangan kebaikan. Mereka menjadi orang yang sangat egois. Dan kita bisa melihat di bumi itu begitu banyak orang-orang yang egois. Kenapa saudara? Karena mereka kehilangan yang namanya kasih. Bahkan di dalam keluarga, kalau orang mulai kehilangan kasih, ya maka keluarga itu menjadi hambar, menjadi tawar,
tidak ada sukacita. Apalagi ya, orang kalau berpisah dengan Tuhan kehilangan sukacita. Bahkan yang tragis adalah kehilangan pegangan hidup. Jadi kalau ada masalah, dia tidak tahu harus lari kemana, kepada siapa dia tidak tahu. Nah karena itu ketika orang dalam mengalami masalah, mereka lari ke tempat yang salah. Ya, lari bukan kepada Tuhan, tapi kepada kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang sangat tragis kalau orang mengalami kematian rohani, yang kelak akan diikuti dengan kematian kekal di dalam api neraka. Ini bagian yang pertama, saudara. Jadi dosa ini di hadapan Tuhan adalah masalah yang serius. Kemudian yang kedua, berbicara tentang korban binatang. Di dalam Ibrani pasal 10 tadi yang kita sudah bacakan, dikatakan bahwa korban binatang tidak dapat menghapus dosa manusia. Sebab dikatakan bahwa tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Enggak mungkin. Nah saudara-saudara, kitab Taurat diturunkan oleh Tuhan kepada Musa. Jarak Musa sampai kepada Kristus itu ada kurang lebih 1572 tahun. Dari Musa sampai kepada Kristus. Nah saudara-saudara, bangsa Israel secara hukum, mereka memiliki hukum Taurat. Dan hukum Taurat itulah yang memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk berkorban binatang. Jadi kalau mereka berdosa, mereka korbankan binatang. Meskipun sebelumnya sudah ada korban binatang, sebelum ada hukum Taurat, sudah ada, dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, seperti Abraham, ya, itu berkorban binatang, ya. Tapi di dalam hukum Taurat itu lebih diperjelas lagi, lebih terperinci lagi, dan itu mereka lakukan 1572 tahun sampai kedatangan Kristus. Melakukan itu. Saudara-saudara, bahkan untuk orang-orang Israel sampai hari ini, mereka yang masih memegang hukum Taurat masih mempersembahkan korban binatang. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan binatang di dalam perjanjian lama. Kalau binatang tidak bisa mengampuni dosa, kenapa Tuhan memerintahkan? Supaya kalau mereka berdosa, mereka korban binatang. Nah, di dalam surat Ibrani ini diterangkan, saudaraku, mengapa Tuhan memerintahkan mereka korban binatang. Kalau korban lembu jantan, domba jantan tidak bisa menghapus dosa, kenapa Tuhan perintahkan itu? Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, saudara, korban binatang itu menyucikan hanya secara lahiriah saja. Ya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa korban binatang itu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Lahiriah. Jadi hatinya belum disucikan, belum sampai kepada rohnya, belum sampai. Jiwanya, hanya secara lahiriah mereka disucikan. Kemudian saudaraku, kenapa korban binatang itu? Dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa korban binatang itu sebagai bayangan yang akan datang. Ya, jadi Tuhan memerintahkan mereka menyembelih binatang apabila mereka berdosa, itu supaya sebagai bayangan untuk yang akan datang. Ketika Yohanes Pembaptis pertama kali berjumpa dengan Yesus, dia
ilham oleh Roh Kudus untuk berbicara. Dia berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut seluruh dosa isi dunia. Saudara-saudaraku, jadi hukum Taurat, korban binatang di dalam hukum Taurat adalah merupakan bayangan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ya, mengapa Tuhan perintahkan korban binatang? Saudara, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka masih berdosa di dalam ayat yang ketiga, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ya, jadi kalau mereka korban binatang, setiap tahun korban binatang, artinya mereka itu masih tetap berdosa. Berdosa. Karena itu mereka korbankan binatang. Ya, saya akan berikan gambaran yang walaupun mungkin ini tidak terlalu detail ya atau tidak terlalu akurat mengenai korban binatang ini. Misalnya ada seorang yang mempunyai hutang kepada bank, hutang yang begitu besar. Ya, dia tidak bisa membayar pokok utangnya. Dia hanya bisa membayar bunganya saja setiap bulan. Dia bayar bunganya setiap bulan, dia bayar bunganya setiap bulan. Ya, ada yang begitu ya, saudara. Jadi dia punya utang, tapi dia tidak bisa membayar pokoknya. Pokok utangnya enggak bisa bayar, dia hanya bisa bayar bunganya. Setiap bulan dia bayar terus, setiap bulan dia bayar. Nah, pada waktu dia membayar bunga hutang itu, dia diingatkan masih ada hutang yang jauh lebih besar, yaitu pokoknya, pokok hutangnya yang masih belum terbayarkan. Bayangkan saudara, seperti itulah ketika kita berbuat dosa, lalu orang Israel mempersembahkan binatang, Tuhan berkata justru dengan mempersembahkan binatang itu mereka diingatkan, setiap tahun diingatkan, kamu masih berdosa, kamu masih punya pokok hutang yang belum terbayarkan, yang belum terlunaskan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti itulah. Ya. Nah kemudian yang keempat, kenapa Tuhan pakai korban binatang? Ya, supaya pada akhirnya mereka berharap kepada penebusan yang sejati. Saya bacakan di dalam surat Roma pasal yang ke-7. Dari surat Roma pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 sampai 24. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa di dalam dirinya ada satu pergumulan yang membuat dia bergumul, itu adalah karena adanya dosa. Dikatakan dia ingin berbuat baik, tapi pada waktu dia ingin berbuat baik, yang jahat justru datang. Dan kemudian yang jahatlah yang dia lakukan. Dalam ayat yang ke-24, dia berkata, wahai, aku manusia yang celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi saudaraku, ketika orang mempersembahkan korban binatang yang terus menerus setiap tahun, mereka diingatkan bahwa mereka masih punya pokok hutang yang belum terlunaskan. Dan kemudian mereka merindukan penebusan yang sejati, penebus yang sempurna.
Kalau andai kata kita punya hutang dan tidak terbayarkan, barangkali ada di antara kita juga yang mulai berpikir, siapa ya yang dapat melunasi hutang saya? Saudara, inilah kenapa dikatakan bahwa bagian yang kedua, korban binatang tidak dapat menghapus dosa manusia. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga berbicara tentang Yesus. Yesus adalah pribadi sempurna. Dia membawa korban yang sempurna. Dan yang lebih luar biasa adalah bahwa ketika dia berkorban mati di atas kayu salib, dia berkorban atas kehendaknya sendiri. Dia bukan berkorban atas kehendak yang lain, tapi dia berkorban atas kehendak diri sendiri. Nah, ada ayat-ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17-18 mengatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus berkorban di atas kayu salib, dia berkorban atas kehendaknya sendiri. Ya, mari kita akan melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus mau melakukan ini? Mengapa Yesus mau berkorban? Padahal di dalam The Message berkata bahwa dia sempurna, dia pribadi yang sempurna, dan dia berkorban untuk manusia yang sangat tidak sempurna. Kata sangat tidak sempurna, itu berbicara mengenai manusia yang bobrok, manusia yang celaka, manusia yang sama sekali tidak menghargai Tuhan. Bukan cuma tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai pemberian Tuhan, yaitu hidup. Bobrok manusia ini, saudara. Tapi kenapa Tuhan mau berkorban? Nah, beberapa bagian ini, ya sebetulnya ada banyak mengapa Yesus mau melakukan ini. Bagian yang pertama, dia melakukan ini karena dia mengasihi manusia. Jadi Yesus mau berkorban di atas kayu salib karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tadi dikatakan bahwa dosa manusia itu membuat manusia berpisah dari Tuhan. Korban-korban binatang tidak dapat mengampuni dosa kita. Ya, justru korban binatang adalah mengingatkan kita bahwa kita masih punya hutang dosa. Masih punya pokok hutang dosa yang belum terlunaskan. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita butuh yang namanya kasih. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita bisa membaca di dalam Alkitab, tema Alkitab kita itu adalah tentang kasih. Bagaimana Tuhan yang sempurna itu mengasihi manusia yang tidak sempurna, bahkan yang sangat tidak sempurna. Jadi saudaraku, kasih inilah yang menggerakkan hati Yesus untuk dia melakukan suatu pengorbanan yang sempurna. Siapa kita ini? Sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang tidak perlu dikasihani karena kita sudah melawan kepada Tuhan. Ya, kita sudah menjadi pemberontak-pemberontak. Mungkin saudara berkata, oh dosa saya kecil kok. Sekecil apapun dosa di hadapan Tuhan, itu adalah dosa yang besar yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Yang dikatakan upah dosa adalah maut. Saudara, hari ini kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Kenapa Yesus mau disalibkan? Karena Yesus mengasihi saudara
dan mengasihi saya. Yang kedua, saudaraku, kenapa Tuhan mau melakukan ini? Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin selamat dengan kekuatan kita sendiri. Manusia membutuhkan yang namanya anugerah dari Tuhan. Saudara-saudaraku, manusia seringkali menjadi manusia yang sombong. Manusia berpikir, oh saya bisa selamat dengan amal perbuatan baik saya. Ya, manusia sombong, saudara. Mereka berpikir bahwa kalau saya berbuat baik, saya bisa selamat, bisa masuk surga. Coba kalau Anda ditanya, siapa yang punya surga? Yang punya surga adalah Tuhan. Jadi kalau mau masuk surga, nggak bisa dong kita pakai cara kita. Ya, pakai pemikiran kita. Oh, saya asal berbuat baik, ditimbang-timbang ya. Kalau dosanya banyak ya masuk neraka, kalau baiknya yang banyak masuk surga. Itu kan pemikiran kita. Padahal Tuhan Allah berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan segala kebaikan kita itu disebutkan seperti kain kotor. Kain yang tidak berguna. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan melakukan pengorbanan bagi kita? Karena Tuhan tahu bahwa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan hanya karena anugerah Tuhan, engkau bisa diselamatkan. Seperti yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku, ketika kita memperingati tentang salib Kristus, kita diingatkan oleh Tuhan, kita tidak boleh sombong. Karena ketika dia disalibkan itu, dia sedang memberi anugerah yang sangat besar kepada kita. Karena ketidakmampuan kita itulah dia merelakan dirinya, menggantikan posisi kita. Yang seharusnya kitalah dihukum di hadapan Tuhan Allah, tetapi Yesus Kristus menggantikannya untuk kita. Puji Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Nah, kemudian yang ketiga, saudara, kenapa Yesus melakukan ini? Dia rela disalibkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk menggenapi kitab suci. Kitab suci perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama berbicara tentang nubuatan-nubuatan apa yang akan dialami oleh Yesus. Khususnya di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Itu sangat jelas sekali berbicara tentang pengorbanan Kristus. 700 tahun sebelum Yesus dikorbankan, Yesaya sudah berbicara tentang itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk menggenapi kitab suci. Kitab suci mengatakan bahwa kematiannya akan diapit oleh dua penjahat, dan itu terjadi menggenapi kitab suci, saudara. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita jauh-jauh hari sebelumnya tentang pengorbanan Yesus ini. Dan ketika Yesus melakukan itu di kayu salib, itu adalah menggenapi firman Tuhan, menggenapi kitab suci. Di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat 52 sampai 56, tapi saya baca ayat 54 sampai 56. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu
Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ini. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus berkata, aku bisa saja memanggil para malaikat untuk menyelamatkan aku. Tapi aku tidak melakukan itu. Sebab kalau aku melakukan itu bagaimana mungkin yang tertulis di dalam kitab suci itu akan terjadi. Jadi Yesus berkata, keadaan seperti ini adalah sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, Yesus disalibkan untuk menggenapi kitab suci. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana dan apa yang harus kita perbuat? Jika kita ingin mendapat pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal, yang pertama adalah kita harus menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Kita membuka hati kita dan berkata, Tuhan, saya butuh Engkau, saya butuh pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, kita harus mengakui segala kelemahan kita. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh berkata, oh saya nanti bisa selamat dengan kekuatan saya. Tidak bisa saudara. Berapapun uang yang saudara miliki, berapapun kekuatan yang kau miliki, berapapun amal yang kau sudah lakukan, itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan engkau dari api neraka. Hanya anugerah Tuhan. Karena itu akui segala kelemahan kita agar kita mendapat anugerah dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus belajar melakukan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kemudian apa yang kita baca, kita belajar melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan mengampuni kita, dan Tuhan memberi bonus hidup yang kekal kepada kita. Amin. Mari kita tutup dengan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14 yang saya kutipkan dari terjemahan The Message. Mengatakan demikian. Satu korban sempurna oleh pribadi yang sempurna untuk orang-orang yang sangat tidak sempurna. Amin.
Pada kesempatan Jumat Agung ini, mari kita sama-sama akan merayakan Jumat Agung ini dengan kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus yang merupakan lambang dari pengorbanan Kristus untuk kita. Kita akan sama-sama berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita mengucap syukur untuk pengorbanan tubuh Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah merelakan tubuh-Mu disalibkan. Dengan mata iman kami percaya bahwa di sanalah seharusnya kami disalibkan, di sanalah seharusnya kami menanggung akibat dosa-dosa kami. Tetapi Engkau telah mengambil alih semuanya itu di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk korban yang besar ini. Mari dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama, bukan kayak itu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Katakan haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Kami percaya bahwa kami ditebus bukan oleh emas perak, bukan dengan barang fana, tapi kami ditebus oleh darah Yesus. Nyawa-Mu, jiwa-Mu supaya ada di dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang kita mohonkan berkat kepada Bapa, bukan kayak itu persekutuan di dalam darah Kristus. Katakan sama-sama amin. Kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan di atas kayu salib. Dan hari ini Tuhan kami menerima Engkau di dalam hati kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menerima Engkau Tuhan menjadi Tuhan kami yang memimpin hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu kami serahkan pribadi kami masing-masing di dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami, anak-anak kami di dalam pimpinan tangan Tuhan. Bahkan segala usaha pekerjaan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memimpin setiap usaha kami dan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan, saudara. Ya, tiba saatnya kita dapat memberikan persembahan kita, dan setiap persembahan saudara-saudara bisa dimasukkan di dalam amplop masing-masing keluarga, dan bisa menuliskannya di dalam kartu persembahan yang sudah dikirim ke tempat saudara masing-masing. Kemudian persembahan ini dapat dilaporkan kepada bendahara atau dititipkan kepada PKS masing-masing, ya, atau juga bisa mempersembahkan melalui rekening seperti yang tercantum pada layar kita.
Hari Minggu kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus, hari kemenangan yang besar. Semua jemaat Tuhan bisa beribadah di rumah masing-masing dalam rangka merayakan kebangkitan Yesus. Dan saya ingatkan juga bapak-bapak, bagi keluarga-keluarga yang lengkap, bapak-bapak bisa menjadi imam, memimpin di dalam setiap ibadah keluarga. Kumpulkan seisi rumah dan undang Tuhan hadir di dalam setiap keluarga kita. Kemudian tata ibadah tentang Paskah atau kebangkitan Yesus nanti juga kita akan kirimkan melalui PKS masing-masing. Demikian Bapak Ibu pengumuman, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan menutupnya di dalam doa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita menadahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.